ayat ke-30 itu ini nggak nyambung dengan ayat sebelumnya gitu. Nanti amin ya. Mohon untuk jawab. Awam banget ini pikiranku yang bodoh ini, kok nggak nyambung dan kayak ngegantung gitu akhir dari ayat ini. Oke baik, kita langsung mulai aja pengajian kita, pelajaran kita hari ini. Kepada Umi Isti, waktu dan tempatnya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa insyaallah ya, kita bisa mengkhatamkan tadabbur surat Al-Mulk. Majelis yang paling saya senangin itu adalah majelis Al-Quran, dan majelis yang paling senang lagi ketika berhasil mengkhatamkan satu surat dalam tadabbur kita. Itu tuh rasanya nikmat banget gitu ya. Maka bahagianya itu luar biasa. Dari rumah sampai jalan ke sini, sampai duduk di sini, sampai ketemu sama teman-teman hari ini gitu ya, sampai kita sama-sama pegang mic ini, insya Allah gitu ya, bahagianya tidak terkira. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan lagi, nanti kita khatam lagi surat yang lain, khatam lagi surat yang lain, khatam juz yang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan seumur hidup kita sebelum kita meninggal ya, Allah anugerahkan kita sudah mengkhatamkan tadabbur Al-Quran kita 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita paham gitu ya, apa yang disampaikan Allah dalam ayat-ayatnya, bukan sekedar apa yang kita baca di lisan kita. Ya, teman-teman, tiga ayat terakhir ini insya Allah pendek ya bahasannya gitu ya. Nah, kita ingat dulu tentang sababun nuzulnya. Tadi sama-sama sudah dibaca ya, dan sudah terjemahnya sudah dibacakan oleh MC kita yang kenal membahana. Ya, kita doain dulu Mbak Irma dan teman-teman kita yang lagi sakit dan lagi banyak urusan mungkin yang lain juga ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan mereka dan Allah berikan kemudahan dalam setiap apapun yang dihadapi gitu ya. Dan yang sakit dan keluarganya yang sakit, mudah-mudahan ya Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada sababun nuzul ya. Jadi ayat-ayat ini diturunkan satu riwayat ya, di Rubiya anna kufara Makkah kanu yad'una ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mu'minina bil halak ya. Orang-orang kafir Mekah itu teman-teman semuanya ya, sebab turunnya ayat ini ya, karena getolnya orang-orang kafir Mekah, mereka banyak berdoa ya, dan bukan hanya untuk Rasulullah tapi untuk orang-orang muslim. Jadi mereka doanya untuk Rasulullah, untuk orang-orang muslim, berdoa supaya apa? Berdoa supaya mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mereka berdoa untuk ya kan Rasulullah supaya Allah membinasakan Rasulullah. Ya, ini memang kalau orang yang tidak beriman itu apa yang dilakukan itu suka di luar nurul gitu ya. Ya, jadi masya Allah gitu. Padahal ya Allah itu, Rasulullah itu kekasihnya Allah gitu ya. Nah, nanti kemudian akan kita bahas bagaimana jawaban Allah kepada mereka. Kemudian teman-teman semuanya ya, al-munasibah atau korelasi ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan ya tentang tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang kafir gitu. Ya, terus kemudian banyak hal gitu yang kita pelajari dari ayat-ayat kemarin
ya itu membuat kita Masya Allah sangat-sangat bersyukur sekali kita ini diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di dalam ayat-ayat ini nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan-balasan atau akan memberikan jawaban-jawaban kepada orang kafir tentang apa yang tadi dia doakan untuk kerusakan atau untuk kebinasaan gitu ya, naudzubillah min dzalik ya, kepada Rasulullah dan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman semuanya perhatikan ya. Kalau ada orang kafir atau orang yang tidak beriman atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa buruk untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhatikan, nanti kita jadi pelajaran ini ya. Orang yang didoakan itu adalah orang yang derajatnya itu lebih tinggi daripada dia, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia di dunia ya kan yang lebih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih ya kan dibandingkan dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, maka apa yang didoakan terus, apa yang didoakan buruk itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hikmahnya. Nanti kita ambil pelajaran gitu ya. Kalau misalnya ada zon, perasaan atau prasangka tidak baik kita pada seseorang gitu ya, kita lihat dulu track record orang ini, ya kan? Track recordnya bagaimana nih? Apalagi pada kesolihan dia kepada Tuhannya. Gak mungkin manusia itu sempurna teman-teman, betul gak? Ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka kalau kita menyadari ya bahwa manusia itu tidak akan sempurna, tidak sempurna. Mungkin ada kita nggak cocok di sininya, kita nggak ya pas di sininya, kita nggak ini di sininya gitu ya. Tetapi ketidakcocokan itu jangan sampai membuat kita gitu ya secara brutal gitu terus menghakimi dia, terus membenci dia, apalagi sampai gitu ya kita mendoakan keburukan pada seseorang itu. Apalagi kalau orang itu kita lihat ketika kita mau benci sama dia, coba diperiksa lagi, pantas gak sih orang ini kita benci? Kita nih, ya kan, kita siapa, dia siapa, gitu loh. Kita misalnya, kitanya siapa, dia siapa, maksudnya itu bukan masalah kedudukan dan harta kita, bukan. Tetapi di mata Allah kira-kira, ya, kalau dibandingkan dengan orang yang akan kita benci ini kira-kira gitu ya, kita tuh derajatnya seberapa gitu loh. Paham gak teman-teman? Ya. Kira-kira kalau kitanya masih di sini, dianya udah di sini gitu ya kan. Ya kita diketawain gitu kan. Kalau kita membenci orang ini padahal bisa jadi ini dicintai Allah lebih berkali-kali lipat dibandingkan kecintaan Allah kepada kita. Betul gak? Maka jangan sampai kita salah membenci orang. Jangan sampai kita salah ya mengucapkan kalimat-kalimat buruk, jangan sampai kita salah mendoakan orang. Ya bisa jadi kita benci sama seseorang, gak suka sama seseorang berdasarkan hawa nafsu kita. Wah, aku gak cocok tuh sama dia, kenapa? Dia kalau diajakin jalan-jalan gak enak. Kan kadang-kadang ya hawa nafsu kita yang didahulukan ya. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai gitu ya, malah justru kebencian kita ya, ungkapan-ungkapan ketidaksukaannya kita ya kepada dia berbalik berkali lipat kepada kita karena Allah tidak ridho ya. Allah tidak ridho hambanya yang dia cintai gitu kan, kamu suudoni kamu benci, bahkan didoakan yang enggak ya. Justru kalau sama orang kafir udah jelas ya, orang kafir itu gitu ya, nggak usah kita secara khusus mendoakan dia, sejagat raya, sealam raya ini ya kan sudah sebegitunya memang ya menaruhkan kebencian terhadap kekufuran. Jadi kekufurannya, kekafirannya yang dibenci. Ya, maka ayat-ayat yang semisal ini nanti banyak ya teman-teman. Contohnya kalau di sini tuh ada di surat At-Tur gitu ya, terus kemudian di surat Al-Fatih. Ya, lanjut tadabburnya. Ya, kemudian tadi kita ingat gitu ya bahwa ya orang-orang kafir itu luar biasa bencinya seperti itu. Teman-teman kalau kita baca sejarah ya, dulu di masa
masa awal-awal Rasulullah SAW berdakwah gitu ya di Mekah, itu memang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik bencinya luar biasa sama Rasulullah. Ya. Apa yang mereka rasakan ya adalah mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW ini memutus hubungan anak dan bapak, memutus hubungan saudara dengan saudara yang lain, gitu. Maka dari itu, ya kebodohan mereka, ketidakterimaan mereka dengan keimanan, ya kemudian juga ya ketidaksukaan mereka dengan dakwahnya Rasulullah, tidak sukanya mereka dengan Islam, gak menerima. Itulah yang mendorong mereka kemudian ya berdoa keburukan untuk Rasulullah dan orang-orang Muslim. Ya tapi kan servernya beda ya. Doa mereka pada siapa? Pada patung-patung mereka, berhala-berhala mereka yang tentu gak ada madorotnya sama sekali gitu ya, gak ada memberikan manfaat sama sekali gitu, gak bisa memberikan sesuatu apapun kepada mereka. Ya maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya dengan dua bentuk jawaban ya atas doa-doa mereka. Jawaban yang pertama itu di ayat 28. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ya, gitu ya. Artinya gitu. Qul katakanlah ya Muhammad kepada siapa? Kepada mereka orang-orang musyrikin ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pekerjaannya tiap hari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala gitu. Akhbiruni an ayyi fa'idatin aw manfa'atin lakum aw raha gitu ya. Ya. Jadi coba bagaimana kabarkan kepadaku gitu kan, apa faedah gitu. Bahasanya gini, kalau bahasa kita tuh begini aja ya, kamu loh doain aku gitu ya, kamu mendoakan aku kerusakan, kamu mendoakan kebinasaan gitu, gak akan ada faedahnya, gak akan ada manfaatnya begitu, gak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau Rasulullah dan orang muslimin itu meninggal, ya kan, mereka tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak akan berhenti dari mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku dan orang-orang yang bersamaku, ya kan, dari golongan orang-orang mukmin gitu. Itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupannya dibuat sukses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid yang tertanam di dalam hatinya. Maka kelak kalau mereka meninggal dunia ya, tidak ada lagi di dunia ini, mereka tidak akan terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak celaka. Gitu. Ya, maka doa-doa kalian itu gitu ya bahasanya ya, itu mubadir bahasa kita. Ya mubadir, gak akan ngaruh, gak ada ngaruhnya gitu. Tetapi kemudian gitu, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ya, kalau misalnya kalian yang binasa, kalau misalnya kalian yang meninggal gitu ya, siapa yang akan menolong kalian? Ya, justru kerusakan ya, murka Allah, azab Allah itu akan terkena pada kalian. Begitu. Ya, ini sesuatu jawaban yang sebenarnya menunjukkan atau memberikan ya pemikiran yang lurus kepada mereka yang tadinya mereka itu salah dalam beranggapan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Ya, sekaligus Rasulullah itu ingin meluruskan kepada mereka bahwa gitu ya, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan aku gitu ya, mereka akan selalu dalam keselamatan dan mendapatkan rahmatnya Allah sampai mereka nanti meninggal dunia terus ya kan, rahmatnya Allah itu tidak akan putus. Maka kemarin saya sampaikan ya, kalau
sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khusus hanya untuk orang-orang muslim, itu tidak ada batasan waktunya dan tempatnya. Jadi dia akan terus gitu sampai kita dimanapun ila yaumil qiyamah, ya kan? Itu tidak akan pernah ada putusnya. Maka optimisme kita sebagai seorang muslim itu harus tinggi, gitu. Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Backupnya kita, gitu kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gak akan khawatir, gitu. Kalau yang menjamin kita, yang membackup hidup kita, yang selamanya ya bersama dengan kita, ya kan, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang memiliki kekuatan yang sedemikian dahsyat dan besarnya itu. Maka la khaufun walahum yahzanun, ya la khaufun alaihim. Orang-orang yang seperti itu tuh tidak punya perasaan takut, khauf, ya kan. Jadi Bu, kalau dalam ya bahasa Al-Quran definisi bahagia itu ya la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya orang yang di dalam hatinya tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih. Yang ada apa? Sakinah, rasanya tuh tenang aja, nggak takut dia dengan masa depan, gitu ya, nggak takut dia dengan gitu hal-hal yang belum ada kemungkinan terjadi, ya sama nggak takutnya dengan maut, ya kan, yang akan menjemput dia, karena dia tahu sepanjang hidupnya dia persiapkan untuk datangnya ajal atau maut itu, gitu. Kita hati-hati dalam hidup ini, ya kan, karena kita ya jangan sampai kita dalam keadaan su'ul khotimah, ya kan, buruk ketika maut menghampiri kita. Makanya kita hati-hati. Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang kafir tadi, gitu ya, yang senantiasa mengolok-olok Rasulullah dengan orang-orang mukmin, ngedoain keburukan, mendoakan keburukan sampai pada kematian, kerusakan dan sebagainya. Ya Rasulullah bilang, rahmat Allah itu nggak putus buat kami sampai kami meninggal. Bahasa kita kan begitu ya Bu ya. Ya bahasanya begitu, gitu. Kita terjemahkan dalam bahasa kita ya bahasa ayat 28 ini. Sampai kami meninggal pun Allah akan terus memberikan pertolongan dan kasih sayang kepada kami, begitu. Ya, ini terus gitu Bu, diulang-ulang untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita tenang, ya, ngejalanin hidup itu tenang. Apa loh yang kita takutkan pada masa depan kita? Ya, sampai ingat ya ceritanya Jalaluddin Arumi itu ya. Ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, ya kan, ibu kenal nggak sama Jalaluddin Arumi? Bukan tetangga sebelah kanan saya, bukan. Jalaluddin Arumi itu seorang filsuf ya di Turki. Kalau ibu jalan-jalan ke Turki nanti diajak ke makam beliau gitu, para ulama besar beliau itu ya. Jadi itu dunia filosof atau dunia tasawuf gitu ya, itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran beliau. Ya, beliau ketika sakaratul maut itu, masya Allah gitu, ya lagi sakit sakaratul maut, ya di samping-sampingnya muridnya pada nangis. Ya, apa yang beliau sampaikan? Malah muridnya itu diomelin, ya kan? Muridnya yang pada nangis tuh di dekat-dekat beliau itu diomelin, dimarahin. Ya ngapain kamu tangisin gitu? Orang yang merindukan, yang dirindukan gitu, itu bakal ketemu sama yang dirindukan gitu. Ya tentu bahasa terjemahnya adalah aku tuh rindu banget sama Tuhanku, aku tuh cinta banget sama Tuhanku gitu. Nah ini aku mau ketemu sama dia gitu ya, aku rindu, aku cinta gitu kan. Ya dia tuh bahagia sekali karena mau ketemu dengan Tuhannya gitu. Nah, kamu ngapain nangis gitu? Ya, ngapain kalian malah sedih gitu kan? Ya masya Allah itu ya Jalaluddin Arumi. Kalau kita mungkin ya sedihnya itu, ya Allah nanti kita gimana, karena kita sadar bahwa kita banyak maksiat, banyak dosa. Ya, tapi teman-teman semuanya dengan apa yang disampaikan Rasulullah ya di ayat 28 ini, kita jadi apa? Jadi optimis. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi optimis bahwa Rasulullah mengatakan gitu ya, qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya ar-rahimana. Allah tuh tetap akan ngasih kasih sayangnya buat kita. Ya, sampai gitu di dalam sebuah kitab itu ada ya teman-teman ya,
orang mukmin kalau dia sakaratul mautnya sakit banget, ya kan? Nggak apa-apa. Itu Allah menuntaskan, ya kan? Kafaroh dunubnya, kafaroh atau ampunan dosanya buat dia. Ya, dengan sakitnya itu. Justru Allah bebaskan nanti dia dari dosa. Ya, beda. Bu, tetangga saya ada orang kafir gitu, tapi dia kok meninggal enak banget ya. Ya. Justru dia Allah kasih surganya pada saat dia sakaratul maut dengan tidak merasakan sakit itu. Ya, subhanallah. Dikasih sayang Allah luar biasa. Ternyata dengan tidak merasakan sakit itu, Allah Subhanahu wa taala menuntaskan surganya dia di dunia. Karena nanti di akhirat, ya kan, udah nggak ada surga lagi buat dia. Tapi kalau orang mukmin, gitu ya, maka orang mukmin itu di penghujung meninggalnya gitu ya, ujung matinya, wafatnya itu, ya biasanya udah sakit dulu, gitu kan, atau sampai pun ya dia sakaratul maut yang sakit, gitu kan. Bahkan Rasulullah pun sakaratul mautnya sakit, betul nggak Bu? Ya kan, sakaratul mautnya sakit, gitu. Ya, sakit pun tak ada masalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menuntaskan, ya kan, menuntaskan penderitaannya di dunia. Dah selesai dia meninggal, selesai dia sakitnya. Gak ada lagi yang akan dia rasakan. Azab itu tak akan nyicip padanya. Masya Allah. Maka apapun yang terjadi pada orang mukmin itu semuanya adalah baik. Bagaimana kemudian kalau orang mukmin yang dikasih meninggalnya nggak sakit Ustazah gitu kan ya, nggak sakit sama sekali, kayaknya enak gitu meninggalnya gitu. Berarti itu diperlihatkan dia kenikmatan itu gitu. Bukan berarti kalau orang mukmin meninggalnya ya kan dalam keadaan kesakitan sekali, oh dosanya banyak ini kayaknya. Jangan begitu. Dia orang lagi nengokin orang sakit gitu kan ya. Oh dikirain orang soleh, dikirain orang ini. Makanya ini lisan harus diimbul, ya kan? Kalau ngeliatin orang sakit, orang meninggal tuh nggak boleh kita berprasangka, kita nggak tahu gitu. Karena ternyata gitu ya, dengan sakitnya itu Masya Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya Allah tuntaskan semua permasalahan dunianya. Dah selesai di situ. Habis itu dah ya Allah pengen kasih dia kebaikan. Ya sementara kalau orang kafir gitu ya, siapa yang bakal menolong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ya, maka jangan macam-macam. Iya. Jangan mentang-mentang gitu kan ya. Mentang-mentang di dunia kaya, mentang-mentang di dunia kinclong, mentang-mentang di dunia gitu kan ya, seperti putri raja, Mbak Bidadari gitu. Enggak usah sombong. Ya, itu ada batasnya. Cuman sampai sebatas usianya dia tinggal di dunia saja. Ya, enggak sebatas dunia puter, enggak. Sebatas usianya dia aja. Ya, itu pun pasti banyak dramanya. Ya, maksudnya dramanya apa? Banyak perasaan gak nyamannya, banyak tersisanya dalam hati, banyak kepayahan yang enggak orang lain lihat. Orang lain enggak tampak, orang lain enggak lihat. Ya orang lain melihatnya, ih dia enak hidupnya gitu. Apakah betul-betul enak? Ya kan? Gak ada yang tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Sementara setiap manusia itu fitrahnya itu adalah mengesahkan Allah. Ketika dia tidak mengesahkan Allah, tidak bertauhid dalam dirinya, pasti ada sesuatu yang gak nyaman, yang gak yang gak sesuai. Pokoknya segala sesuatu kalau berjalan sesuai dengan tidak sesuai dengan fitrah itu nggak akan tenang, ya nggak akan baik-baik saja, gitu maksudnya. Kemudian ya yang jawaban yang kedua, al-wajhu as-sani, ya, dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala, ya kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah hai Muhammad gitu kan, huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Masya Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, kan gitu. Ya maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, jawab begini hai Muhammad. Ya, jawab nih. Yang kedua jawabannya ya terhadap doa buruknya orang kafir tadi, orang musyrik tadi, ya
katakan, ya kan, bahwa huwa ar-Rahman, dia Allah yang memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada semua hamba makhluknya. Ar-Rahman kan begitu jawabannya, ya kan, terjemahannya kan begitu, ya. Semua hamba, semua makhluk, semua yang dia ciptakan, semua yang, ya, Allah ada, ya, menguasai mereka semuanya, itu mendapatkan kasih sayang Allah. Itu Ar-Rahman, ya. Dia Ar-Rahman. Amanna, kami itu loh beriman kepada yang seperti itu, yang memiliki kasih sayang yang tidak memiliki batas. Siapapun disayang, siapapun dikasihi, ya, siapapun diberi, gitu, ya, siapapun minta, nggak pernah dengan tangan kosong, bahkan nggak minta, gitu ya. Allah udah kasih. Begitu Tuhan kita. Bagaimana mungkin kita orang mukmin yang membaca ayat ini kemudian hati kita merasa, ya kan, nggak tenang, hati kita merasa, ya kan, aduh gobrak-gobrik, ya, ngerasa kayak, ya kan, terancam dan sebagainya. Nggak mungkin. Kita kalau membaca ayat ini, gitu, kemudian mengamalkan kalimat wa alaihi tawakkalna, itu insya Allah, ya kan, sedikit demi sedikit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada zat yang seperti itu, yang memiliki sifat Ar-Rahman tadi itu, kami semuanya bertawakal. Arti bertawakal apa? Segala urusan kami itu kami pasrahkan kepadanya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak kita memasrahkan urusan kepada hambanya, kepada makhluknya, bahkan teman saudara kita, tidak. Tetapi kepada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi makanya teman-teman ya, kalau kita punya urusan itu jangan apa teman-teman ya, jangan digantungkan sama orang lain. Ya, jangan berharap sama orang lain, tapi berharapnya sama siapa? Sama Allah. Karena kita paham kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maha luasnya, maha sami'nya, maha alimnya, gitu ya. Kan kemarin kita sudah bahas semuanya. Ya kan? Dan kita tahu betul kasih sayang Allah kepada hambanya, bahkan kepada yang tidak beriman saja, ya, Allah tetap menangguhkan azabnya. Allah kasih banyak nikmat, ya, Allah berikan sifat kasih sayangnya, gitu ya. Apalagi sama kita, ya, yang jelas-jelas amanah, kan begitu. Kita aman nabi, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman gak teman-teman? Beriman gak? Beriman kan? Ya, iman kita kalau disenggol dikit aja sama orang, marah kita, benar gak? Ya, kalau diragukan dikit aja sama orang, mau kita model berimannya kayak gimana pun, kalau kita imannya diragukan sama orang, marah gak kita? Marah, ya kan? Walaupun mungkin sholatnya juga belum khusyuk, betul gak? Masih OTW. Masih OTW khusyuk, gitu ya. Ngajinya belum yang, ya, istiqomah, belum bagus, belum lancar, masih OTW istiqomah, masih OTW apa? Bagus dan lancar, gitu. Boro-boro sampai hafal Quran, ya Allah. Kalau dengar orang hafalin Quran itu cuma bisa nangis. Kenapa? Iri. Ya, benar nggak kayak gitu kan? Ya kan? Tapi kalau kita dibilang gitu ya, disenggol dikit keimanan kita, ya kita nggak terima. Benar nggak Bu ya? Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%, nggak pakai tapi, nggak pakai koma, ya. Maka tawakalnya kita sama Allah pun harusnya begitu. Ibu-ibu, kenapa sih kita suka kecewa? Kenapa kita suka kecewa? Iya, karena kita tuh suka berharap. Kita suka tuh apa ya, menempatkan harapan gitu kepada yang tidak tepat gitu, ya kan? Coba gak usah ada harapan-harapan yang kita bangun, ya kan? Jalanin aja perintahnya Allah sebagai seorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, dengan sebaik-baik, kan begitu ya, dengan sebaik-baik, ya kan, dengan sebaik-baik jalan yang harus kita
ya kan lakukan gitu. Maka niatkan setiap amalan itu untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ekspektasi dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak akan kecewa. Betul kan? Tapi kalau kita sudah nanti saya berangkat deh gitu kan. Nanti kayaknya ada begini nih, ada begitu tuh gitu kan. Dan nanti tadi udah disampaikan gitu ya. Ini belum datang tukang baksonya gitu kan. Apalagi kalau udah di-share gitu dan di grup, wah nanti ada bakso mau datang gitu ya. Iya kan? Nah itu kalau udah ekspektasinya baksonya enak apa segala macem gitu kan. Ya giliran nanti gak sesuai dengan ekspektasi kita apa? Kecewa kan gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita duduk ya, mohon maaf nih ya, tapi mudah-mudahan yang memberi atau ya memberikan hadiah itu ya apapun siapapun yang bawa makanan hari ini ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan keberlimpahan ya, diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan ya ganti yang berkali lipat ya. Ya. Tapi kalau kita tujuannya niatnya ya Allah mau datang untuk khataman ini bareng-bareng pada membaca dan belajar ayat-ayatmu gitu ya. Ada nggak ada sesuatu itu tadi kan tidak menjadi kita, tidak akan membuat kita kecewa karena tujuannya betul-betul hanya ya kan ya sesuatu yang memang Allah perintahkan itu gitu. Sama orang pun begitu kita kadang-kadang. Kenapa sih kalau kita berbuat baik sama teman kita suka kecewa? Kenapa teman-teman? Ya karena kita tuh kadang-kadang ekspektasinya kalau kita baik sama dia harus baik sama kita, gitu kan? Pengen dibales gitu loh. Benar nggak teman-teman? Ya tapi ketika teman kita ternyata nggak peduli, nggak begitu memperhatikan kebaikan kita, gitu ya, boro-boro bales, ya kan? Merhatiin aja enggak, nah disitulah kecewa. Padahal kita berbuat baik sama teman, sama orang lain itu apa? Perintahnya Allah kan? Kan kita disuruh sama Allah untuk berbuat baik. Ya coba kalau kita melakukannya itu karena ini perintahnya Allah. Kira-kira teman kita misalnya gitu ya gak balas perbuatan baik kita kecewa gak? Harusnya enggak. Karena urusan kita sama Allah, urusan dia sama Allah, bukan sama kita. Urusan kita sama Allah, bukan sama dia. Kan begitu. Ya itu yang membuat kita sering kecewa karena kita ya tawakal bukan kepada Allah, tapi justru pada makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Tahu gak Bu? Kita kalau begitu gitu ya, berharap sama orang lain bukan sama Allah, itu tuh ya ikhlas kita tuh udah terganggu itu. Nah kalau ikhlas kita sudah terganggu berarti akidah kita terancam. Ya kan? Lama-lama gitu kan ya. Na'udzubillahi min dzalik gitu kan. Ya makanya kenapa syirik itu ya syirik kecil itu adalah riya. Karena orang yang ya tidak ikhlas ya itu biasanya karena faktor tadi itu, pengen pamer, pengen riya, pengen biar kata begini, biar kata orang begitu. Ya artinya apa? Ya kalau kita telusuri ada hubungannya tuh, bagaimana dia menggantungkan amalnya bukan kepada Allah, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetapi kepada makhluknya. Ya, maka wa alaihi tawakkalna. Sangat pede banget Rasulullah menyampaikan ini. Bilang ya Muhammad begini. Kata Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang musyrik. Ya maka ketika kita mengimani ayat ini pun harus pede. Betul Pak? Dengan keyakinan yang penuh gitu. Ya. Bukan cuma sekedar kita baca aja qul huwa rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Dampaknya ayat ini pada kita yang baca setiap hari itu harus bisa kita rasakan. Bagaimana keimanan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita ya tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala lebih tebal, lebih lagi dibandingkan sebelum kita paham ayat ini. Betul enggak teman-teman? Ya. Nah, itulah insyaallah ilmunya jadi bermanfaat namanya. Ya, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin gitu ya. Maka ya satadrakuna man huwa fi khata'in ya wadhihun minna wa minkum gitu. Maka kalian nanti akan tahu siapa yang sesat atau siapa yang salah dalam keyakinan. Udah nanti kita buktikan sama-sama kebenaran itu milik siapa. Kalian nanti yang akan bakal tahu bahwa kalianlah yang akan ada dalam kesesatan.
Al-Quran itu tegas banget, tegas banget, bener kan ya, bahasanya tuh Masya Allah ya, tegas gitu ya. Ya maka kemudian ya Rasulullah SAW ya, menjawab apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu dengan jawaban-jawaban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang tegas. Ya, waliman takunul aqibah fid dunya wal akhirah, dan kepada siapa nanti gitu ya akibat atau gitu bagaimana gitu hasil dari amal-amal yang dilakukan di dunia dan di akhirat ya, nanti akibatnya bagaimana. Wa fihi ta'ridu bil kufrah ya bil kufrati annahum mutakkiluna 'ala rijal wal amwal ya. Mereka ini ya tanda atau ayat-ayat ini gitu ya. Ini membantah kepada ya kekafiran mereka. Orang-orang kafir, pernyataan-pernyataan mereka, tuduhan-tuduhan mereka gitu ya, sifat kafirnya mereka gitu ya. Dan orang-orang kafir itu sifatnya, kecenderungannya itu adalah mereka ya tawakalnya itu kepada ar-rijal ya, pada orang-orang yang ada di sekitarnya ya, dan juga pada harta. Kalau backingannya kita Allah ya Bu ya. Tapi kalau orang-orang kafir itu ya menganggap backingan dia gitu ya, tenang aja di belakang saya ada presiden gitu-gitu ya, maka mau jadi apapun bisa. Tenang aja di belakang saya ada ya kan gubernur, tenang aja gitu ya. Dia merasa dilindungi oleh tadi itu ar-rijal, itu bahasanya begitu Bu ya kan. Dia tawakalnya itu kepada orang-orang yang dia pikir memiliki kekuasaan untuk melindungi dia, dan dia menganggap gitu ya, dan tawakalnya juga kepada siapa? Kepada harta. Tenang aja kalau udah punya harta banyak mah gitu ya, ya tenang aja lah gitu. Jadi dia tidak kepikiran sama sekali ya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang di atas semuanya gitu ya, yang sebenar-benarnya seharusnya gitu ya kita berpasrah kepadanya, tawakalnya kita pada Allah ya. Itu buktinya jelas kok Bu, bener nggak? Nggak ada manusia yang bisa dijadikan pegangan oleh manusia yang lain, karena dia sendiri lemah, betul nggak? Ya, buat apa tuh kalau bahasanya, bahasa kita tuh apa sih? Sandaran gitu ya, sandaran, atau dia anggap memiliki iya pegangan kekuatan, dia ngandelin kekuatan dia, mau berstatus jenderal atau sekalipun, mohon maaf gitu ya, manusia yang diangkat menjadi Tuhan sekalipun itu tidak akan bermanfaat apa-apa, tidak akan berguna, karena nggak pada levelnya begitu, betul ya? Jadi apa yang benar itu adalah tawakal kita, betul-betul kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summadzakarallahu taala ad-dalil ala wujubi tawakkul alaihi la ala ghairihi ya. Kemudian Allah menunjukkan dalil wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat yang Masya Allah indahnya luar biasa, yang menjadi ya keindahan salah satunya dari sisi bahasa. Kalau menurut saya nih ya, kita baca surat Al-Mulk itu adalah ya di ujungnya betul tadi ya kan kata Mbak Nuni, ini Masya Allah gitu ya kan. Ini ayat 30 ini maksudnya apa ya Umi gitu kan ya. Nah ketika kita baca ayat-ayat yang tadi gitu kan ya, teman-teman udah langsung agak kebuka di pikiran kita. Ini ayat-ayat 28, 29 ini ngejawab doa-doa atau ya ungkapan-ungkapan orang kafir kepada kita ya. Maka kita menunjukkan kepada siapa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai panjang kali lebar, enggak usah pakai teori yang macem-macem. Cuman satu ayat ini bisa membuat semua orang bungkam. Apa kalimatnya? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in gitu ya. Ini dalilnya ya, kalau kita nggak salah bertawakal kepada Allah
Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ya, karena teman-teman semuanya perhatikan. Andaikan, ya katakan begini, ini kita langsung pakai bahasa kita sendiri biar langsung paham gitu ya. Andaikan seluruh air di muka bumi, di bumi ini dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan yang sangat mudah untuk menjawab tadi tuduhan-tuduhan orang kafir. Ya kan? Andaikan seluruh air di muka bumi ini, bahkan sungai, bahkan ya sumur-sumur kita, ya, itu kemudian dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang bakal nurunin air? Siapa yang akan mengakibatkan turunnya air? Kita nggak kebayang, karena kalau kita di Indonesia, alhamdulillah betul, sampai saat ini kita nggak pernah kekurangan air, betul nggak? Alhamdulillah. Tapi bagaimana orang yang gitu ya mau cari air untuk sekedar minum aja kesusahan gitu ya, itu betul-betul merasakan ayat ini gitu, betul-betul Masya Allah. Kita pernah tadabbur nggak pada setiap yang ada di rumah kita itu? Coba orang-orang di Jakarta ini, orang-orang di Indonesia, di kota-kota besar nih, ya tinggal cepet langsung muncul keluar air. Emang air itu yang ngasih siapa? Ya kan? Pernah kita bayar sama Allah, malah bayarnya sama PDAM. Ya kan? Bayarnya sama orang lain, manusia gitu. Padahal yang ngasih air itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah bilang kering, semuanya kering gitu, PDAM juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saya yakin itu, betul nggak? Ya, nggak ada yang bisa melakukan itu gitu. Nggak ada yang bisa ya memberikan kebaikan kalau Allah ya kan tidak mau memberikan, sebagaimana ayat yang kemarin kita bahas. Maka satu pertanyaan aja, ya kan? Kalau air dibuat habis, ya, maka sama siapa kalian akan, ya kan, meminta untuk didatangkan atau dialirkan airnya? Ya, bahasanya kan gitu. Ya, ini memang pertanyaan. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka kemudian para ulama gitu ya menjelaskan ya, kalau di ayat ini, kalau misalnya kita habis baca surat Al-Mulk ini Bu, ya di ayat terakhir ini gitu ya, kemudian kita dianjurkan untuk membaca kalimat Allahu Rabbul Alamin, begitu ya. Jadi misalnya terakhir nih kita baca ya, Qul huwar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Jawab Allahu Rabbul Alamin, begitu ya. Maka dia selesai itu ya, perdebatan orang-orang kafir yang ya kan berpikir begini, iya ya gitu, betul gak? Hanya satu ayat yang pendek saja gitu. Kenapa? Karena diakui atau tidak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan, yang bisa ya mengendalikan air, bisa memberikan ya air selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin ada makhluk gitu ya yang membuat bumi ini sebegitu suburnya, ya sebegitu melimpahnya gitu ya. Dan Masya Allah, Allah itu dalam pekerjaannya luar biasa. Air itu bermacam-macam jenisnya. Bumi ini berapa persen samudra lautnya? 60%, betul nggak? Ya, kurang lebih 60% ya. Kalau nggak salah pelajaran dalam abang saya. Ya. Itu air laut, rasanya apa? Asin. Tapi bagaimana dengan air yang ada di sumur kita? Berarti kan daratan yang 40% tadi, ya kan? Masya Allah gitu ya. Kebanyakan air sumur yang menjadi ciri khasnya air darat itu
luar biasa, tidak terkontaminasi dengan air laut gitu. Ya kan? Berarti kan itu kalau bukan Allah, bukan pekerjaan Allah, tidak mungkin itu. Betul gak? Nah itulah kemudian ayat 30 itu mematahkan ya, dan mematahkan anggapan-anggapan orang kafir, yang mematahkan kekufuran mereka, sekaligus menjawab dan menguatkan kepada kita semuanya seperti ini loh Tuhan yang kita bertawakal kepadanya, seperti ini loh Tuhan yang sifat Rahman Rahimnya ya kita imani bersama. Maka kita ini gak mungkin salah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak mungkin salah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aja ya kebesarannya, hal yang paling urgen yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu apa? Air. Ya, coba dikeringkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu aja, tidak bakalan ada bisa yang membuat dia keluar lagi kecuali Allah, karena air itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah bisa membuat semua air di muka bumi itu hilang? Sangat mudah sekali bagi Allah. Semudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuburkan ya bumi ini dengan air ya, dan lautan yang sebegitu luasnya luar biasa gitu ya. Ya, itu bisa gitu menjadi anugerah bagi manusia. Masya Allah ya. Kita kalau ngomongin lautan ya teman-teman ya, itu takjub banget saya tuh. Takjubnya tuh luar biasa. 100% air di lautan itu kan asin ya. Kita lagi dulit gini aja, kita tuh nggak tahan sama asinnya, bener nggak teman-teman? Ya, hebatnya ikan yang ada di lautan tuh dagingnya nggak asin. Benar nggak? Hebatnya itu begitu. Ya, itu kalau bukan kekuasaan Allah loh, kayak gimana gitu? Kan itu masya Allah. Sampai kita makan ikan laut itu, masya Allah nikmatnya luar biasa. Cenderung apa bu? Dagingnya manis. Semakin seger makin manis. Iya kan? Dan itu nikmat, masya Allah gitu. Itu nggak mungkin kalau makhluk yang buat, yang nyiptain nggak ada, nggak bisa, harus Allah. Iya kan? Belum lagi keindahan-keindahan di dalam lautan yang itu menjadi rahasia ya kan? Yang manusia itu baru di permukaannya aja gitu. Ya kalau kemarin kita ya cerita tentang bagaimana tuh kapal, ya, masya Allah gitu ya. Itu dah. Kalau kita tadabbur ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita tadabbur ayat kauniyahnya juga. Ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti dengan kauniyahnya, ciptaannya, kan begitu. Jadi kita akan menggabungkan itu semuanya yang akan membuat kuat gitu ininya kita, keimanan kita. Ya, maka teman-teman semuanya ini benar-benar alhamdulillah udah emang sedikit ya ayatnya ya. Jadi alhamdulillah kita waktunya masih longgar. Nanti teman-teman boleh curhat kalau ada yang mau curhat ya. Dan yang semisal dengan ayat ini, perhatikan di surat Al-Waqiah juga ada ya, di ayat 68, ayat 69, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, ya kan? Tidakkah kamu melihat air yang kalian minum setiap hari gitu kan? Masya Allah, itu kan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang bikin? Siapa yang kasih? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun gitu. Masya Allah. Tidak ada makhluk yang bisa begitu. Makanya benar orang muslim itu berimannya sama Allah. Allah yang menciptakan jagat raya ini gitu ya. Kalau ada Tuhan kok muncul setelah jagat raya itu terjadi, yakin itu berarti bukan Tuhan. Kan begitu. Ya, jagat rayanya udah ada duluan, kok baru Tuhannya ada? Itu yakin itu bukan Tuhan. Ya, maka kita tak salah bertawakal, beriman dan bertawakal. Fiqhul hayya awil ahkam. Ya, ayat-ayat ini menjelaskan ya dalil-dalil sebagaimana banyak tadi sudah disampaikan ya teman-teman secara ringkas bahwa ya ayat yang pertama la fa'idah wala tajadu min man da'a al-kufar 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Artinya bahwa tidak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya doanya orang-orang kafir untuk Rasulullah, ya kan? Untuk orang-orang mukmin itu tidak ada manfaatnya.
doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Di annahu in matal mu'minuna aw ruhimu fa akhar Allah taala ajalahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kasih sayang kepada orang-orang mukmin, kan begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan ajalnya. Jadi enggak akan diijabah doa mereka. Ya, kalau doa mereka bahasa kita mungkin begini ya. Ya Allah, matikan tuh mereka orang-orang mukmin gitu ya. Matikan mereka saat ini juga, enggak bakalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bakalan. Allah Subhanahu wa taala ya menjawab dengan ayat-ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tak peduli dengan doa-doa mereka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin dengan kasih sayang yang berlimpah dan melebihi kasih sayang yang diberikan kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, yajibul i'timad wa tawakkul 'ala Allah taala fi kulli hajah. Kita itu wajib hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hajat kita. Pada setiap kebutuhan kita, pada setiap apapun kita. Ya, hajat dunia, hajat akhirat kita gitu ya, teman-teman semuanya gitu ya. Jangan salah gitu ya. Kita harus tawakalnya sama Allah, sandarkan itu sama Allah. Harapannya sama Allah. Jangan sampai kepada apa? Kepada orang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau kebaikan-kebaikan itu datangnya dari orang lain? Allah memberikan wasilah kepada orang untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang memberi siapa? Allah. Yang memberi Allah. Wasilahnya gitu ya. Allah bisa mendatangkan wasilah itu dengan makhluknya. Siapapun makhluk itu, ya. Kemudian yang ketiga, innallaha ta'ala wal qadiru ala imdadi khalqihi bil arzaqi wal amtar wal miyah an-nabi'ah, ya, la akhirin. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, ya kan, atas segala urusan rizki makhluknya Allah, ya, dan dia berkuasa menurunkan hujan, berkuasa ya memberikan air gitu, air yang keluar dari ini nih, dari mata air gitu ya, dan sebagainya. Maka tidak ada satupun selain dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Tidak ada. Ya, wallahu bi rahmatihi wa fadlihi wa mannahu wa karamahu yamuddu ibadahu bima yahtajun. Allah dengan rahmatnya dan Allah dengan ya keutamaannya, keistimewaannya, fadlnya, ya kan, kelebihannya, ya. Dia memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan kebutuhan, memenuhi semua apa yang kita butuhkan. Ya. Wa in kafaru wa jahadu bih. Walaupun mereka kafir kepada Allah. Ya, orang kafir aja dikasih nikmat loh. Kan enggak ya, misalnya ini khusus airnya kalau di rumahnya orang mukmin deras, kalau di rumahnya orang kafir tidak keluar, kan enggak begitu ya. Gitu. Ya, semuanya diberi adil sama Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Ya, tapi tidak nanti di akhirat. Ya, dikatakan atau diceritakan gitu ya, bahwa ya ada orang ya, dia ketika dibacakan ayat ini, ayat 30 gitu ya, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in gitu ya. Kemudian dia bilang begini gitu, aku akan mendatangkan cangkul, aku akan mendatangkan alat untuk apa? Ya, menggali tanah gitu ya. Pasti akan keluar airnya. Dia berpikir begitu. Ya. Dia berpikir begitu karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima itu ya, bahwa ya, yang mendatangkan, yang menurunkan, yang memberi air, semua air di muka bumi ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kemudian dia berdalih begitu. Oh, enggak bisa. Cangkul gitu, alat-alat gali, alat-alat bor itulah yang mendatangkan apa? Air gitu. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi adalah ya Allah keringkan air yang ada di matanya. Ya, Allah keringkan air yang ada
ada di matanya, dan fadhahaba ma'ainahu wa hada minal ijaz. Kemudian dia jadi buta. Kan air itu banyak, betul kan? Ini kalau air di bumi bisa dicangkul, bisa dibor gitu. Tapi kalau air mata, siapa yang punya? Dia kemudian Allah keringkan air matanya dan dia seketika itu menjadi buta. Itu menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala kebenaran dan kebesarannya nggak bisa dibantah lagi. Yang mau pakai dalil, mau pakai argumen kayak gimana dah, kalah dah kalau udah hadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan hanya karena fanatik, bukan, fakta. Itu dalil-dalil semuanya sudah jelas, dalil-dalil semuanya ada gitu. Benar nggak teman-teman? Ya, kalau kita mau belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan temukan ya semua dalil-dalilnya itu ada. Tapi kalau kita nggak belajar, ya kita main-main pada apa? Pada hawa nafsu kita, main-main pada logika kita, pikiran kita yang terbatas. Jatuhnya apa? Kalau nggak pakai hidayah, kafir, kufur. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka pentingnya Al-Quran untuk kita supaya kita ya tetap ada di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, enggak oleng. Ya, sampai kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita ya benar-benar menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita membawa tauhid kita, membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran kita. Maka teman-teman ya, nanti kita di akhirat, ya kan? Itu nanti kita begini sama Allah, ya Allah, gitu ya. Aku akan buktikan kebesaran di sini. Itu. Mudah-mudahan begitu, gitu. Jadi kita nggak mencemaskan keimanan kita, karena keimanan kita sudah keimanan yang Bismillah, ya. Tinggal kita bagaimana terus mubuk dan istiqomah gitu dalam keimanan ini, sampai nanti kita ya bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang senantiasa yarju liqa rabbih. Kalau kita masih hidup, liqa rabbihnya itu ketemunya sama Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Betul enggak? Ya, dalam salat-salat kita, dalam tilawah-tilawah kita gitu. Ya, dalam Qur'annya kita gitu. Ya, itu kita ketemu sama Allah. Maka itu adalah momen di mana kita rindu, bukan momen di mana kita menghindar. Ya kan teman-teman ya. Jadi seberapa imannya kita bisa ukur itu teman-teman. Ya, kalau datang waktunya sholat, kalau kita sholat, kalau kita ngaji, kita itu merasakan kebahagiaan, senang, ya kan? Kita bahagia. Kenapa? Karena kita lagi menjalin hubungan nih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu ukuran iman kita tuh begitu. Ya, kan? Maka kalau ada orang muslim kok dia nggak suka sholat, nggak seneng ngaji gitu kan ya, itu imannya setipis tisu, bahkan mungkin lebih tipis lagi. Ya, kalau setipis tisu ditiup aja udah kabur, betul nggak? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka orang yang memiliki keimanan yang kuat itu nanti insya Allah tawakalnya akan mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia imannya tipis, bagaimana dia mau tawakal sama Allah? Betul kan? Tawakal itu kan bahasanya kita menggantung, bergantung, kita benar-benar gitu ya, masrahin urusan kita gitu kan ya. Itu kan tawakal kan begitu ya Bu ya. Ya, kalau kita memasrahkan urusan kita, bergantung padanya, itu berarti kita sudah percaya sama Dia. Ya kan? Tempat kita gantungin urusan kita, tempat kita masrahin urusan kita, itu berarti kita udah percaya 100%, imannya kita tuh sudah tidak ada masalah. Kalau antum punya masalah dengan tawakal, ya kan, berarti yang harus diperbaiki adalah keimanan. Bagaimana cara keimanannya? Belajar. Banyak kita memahami agama ini, banyak kita ya dekat dengan Al-Quran, banyak kita memahami ayat-ayat Allah. Insya Allah iman kita makin kuat. Diiringi dengan amal soleh, karena Allah senang dengan amal soleh. Kan begitu? Gak bisa dipisah tuh, iman dan amal soleh. Kemudian itulah yang akan menjadi kepribadian kita. Maka insya Allah tawakal itu bukan sesuatu yang berat. Ya wallahu a'lam bishawab. Alhaqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin.
alhamdulillah 30 ayat ya sudah kita bahas, sudah selesai ya. Bahagia sekali, senang sekali. Saya secara khusus ya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Mbak Lia dan teman-teman di Khairatun Nisa ya, dengan semua partner-partnernya gitu yang memberikan wasilah kepada saya untuk bisa belajar bareng sama teman-teman gitu ya, tadabbur bareng-bareng gitu ya, ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Teman-teman, saya adalah orang yang paling pertama mendapatkan kebaikan-kebaikan dari majelis ini. Ya, saya orang yang paling mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat yang kita bahas bareng-bareng. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu merasa ya kurang ya, sehingga nanti ada perasaan ingin lagi menambah pengetahuan dalam agama dan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan kecintaan kita dengan Al-Qur'an sampai kita mati. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rubu'a qulubina waj'alil Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna min ahlika ya rabbana waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an wa min dzurriyyatina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'a rasulikal karim wa ma'a ahlil Qur'an ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan juga pada teman-teman semuanya yang dari awal sampai akhir istiqomah gitu ya, belajar baik di offline di musola maupun di ruang Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi